Halo Sobat Cubikus, perkenalkan nama saya Rama dengan NIM 22310218007. Saya mahasiswa dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas tentang buku Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4. Penulis Profesor Dr. Haji Sidamayanti, MPD, Dr. Yaya Mulyana, Ajis MSI. Bab 1, Teori dan Praktik Good Governance. Konsep dasar. Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik, merupakan tema umum kajian yang populer baik di pemerintah, masyarakat, maupun di dunia swasta. Good governance merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep good governance ini populer karena semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini dan kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Lalu yang B, prinsip dan konsep good governance. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, peraturan, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari yang pertama, profesionalitas, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, transparansi, yang keempat, layanan prima, yang kelima, demokrasi dan partisipasi, yang keenam, efisiensi dan efektivitas, yang ketujuh, supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Bab 2, praktik dan kritik governance. Transformasi government menjadi good governance. Transformasi government sendiri sepanjang abad ke-20 secara kronologi berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap 1 adalah era abad ke-20 yang ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis di dunia barat. Tahap 2 berlangsung pada pasca Perang Dunia I yang ditandai dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi, dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Tahap 3, era tahun 1960-an sampai 1970-an yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Era itu adalah perluasan proyek developmentalisme modernisasi yang dilakukan oleh dunia barat di dunia ketiga yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Tahap 4 memasuki dekade 1980-an yang ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial negara yang melanda dunia. Tahap 5 adalah era 1990-an di mana proyek demokratisasi yang sudah dimulai dari dekade 1990-an berkembang luas seantero jagat. B. Kritik terhadap good governance. Kritik terhadap good governance saat ini menjadi platform global tentang kemana arah pembangunan dunia harus dicapai. Secara konseptual, keberhasilan penerapan good governance di berbagai dunia akan selayaknya juga dibarengi dengan dampak kuatnya fundamental ekonomi rakyat. Kenyataannya, relasi antara kesejahteraan rakyat dengan good governance tidaklah seindah teori. Makin mendekatnya hubungan antar negara, bisnis, dan rakyat ternyata tidak serta-merta menguatkan fundamental ekonomi rakyat. Pukulan krisis pangan adalah bukti konkret yang tidak bisa dipecahkan oleh good governance. Bab 3, pengaruh kekuatan global dalam kebijakan publik di Indonesia. Globalisasi dan tantangan kemajuan bangsa. Pengertian globalisasi secara umum adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Artinya, setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Pengertian globalisasi menurut bahasa yaitu suatu proses yang mendunia. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antar negara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Lalu yang B, kebijakan publik dan pembangunan sosial.
Edi Soeharto, PhD, dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik 2006 menguatnya harus globalisasi dan liberalisasi ekonomi melahirkan kesempatan-kesempatan dan pilihan-pilihan baru dalam berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, kapitalisme sebagai anak kandung globalisasi dan sekaligus poros dari liberalisasi ekonomi juga menciptakan tantangan baru bagi pembangunan di Indonesia. Kebijakan publik yang pro pembangunan sosial diperlukan guna merembunding dominasi globalisasi dan kapitalisme, sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial. Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Lalu yang bab 4, dampak globalisasi terhadap tata kelola pemerintahan. A. Dinamika globalisasi dan administrasi publik. Menurut Solihin Abdul Wahab, 2000 administrasi negara dihadapkan pada situasi dilematis, yaitu terlalu besar untuk urusan-urusan kecil dan terlalu kecil untuk urusan-urusan besar. Negara yang berfungsi menyelesaikan urusan publik dipaksa untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya merupakan wilayah privat. Sebaliknya, negara menjadi tidak berdaya awareness dalam memecahkan problem publik global, seperti masalah kerusakan lingkungan, narkoba, kesehatan, keamanan, dan krisis ekonomi. Lalu yang B, konsep sound governance. Governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, dan konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dengan bagian pemerintahannya dalam cara yang independen dan mandiri. Sound governance merupakan tata kepemerintahan yang diliputi aspek tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana sebuah negara dan pemerintahan harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Lalu bab 5, pengaruh global terhadap kebijakan publik. A. Globalisasi dan kebijakan publik. Globalisasi merupakan karena istilahnya untuk bertambahnya interdependensi masyarakat dunia telah menjadi suatu sistem sosial sebagai akibat dari bertambahnya ikatan kesaling tergantungan yang memengaruhi hampir semua orang. Dengan kata lain, kehidupan kita semakin dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas dan peristiwa-peristiwa berlangsung di tempat yang jauh dari konteks aktivitas sehari-hari kita. Kebijakan publik di setiap negara, khususnya negara berkembang, harus diletakkan dalam arus global. Hanya negara bangsa yang mampu mengembangkan kebijakan publik yang unggul, baik perumusan, implementasi, evaluasi, dan revisi, yang akan menjadi negara unggul dalam persaingan global. Yang B. Pengaruh global terhadap kebijakan publik. Pengaruh ekonomi global bahkan bukan hanya dalam arus kebijakan publik di latar pemerintah pusat, sangat mungkin pengaruh tersebut menyentuh pula kebijakan publik di tingkat daerah. Lalu bab 6, global governance. A. Implikasi globalisasi terhadap administrasi publik. Globalisasi telah mengubah keberadaan administrasi negara, birokrasi di seluruh dunia. Sementara itu, perkembangan teknologi begitu pesat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model dan konsolidasi kebiasaan yang bisa berlaku tidak hanya pada lingkungan suatu negara, namun juga lintas negara. Hingga kemudian muncul istilah human governance. Secara singkat, Samsuk, Baidu, dan Novianti Rizafri dalam Miftah Tohaha 2008 mengatakan human governance sebagai upaya untuk memanusiakan administrasi publik. Lalu B. Isu lingkungan pada agenda global. Dijelaskan bahwa ada hubungan baru antara isu lingkungan dan keamanan internasional. Wayne Carson 2008 menjelaskan bahwa formasi agenda lingkungan global dan rejim lingkungan global mendapat dukungan besar dari opini publik, sehingga menaikkan pembuat kebijakan untuk mengubah pandangan kebijakan mereka. Lalu bab 7, kepemimpinan transglobal. A. Intelijensia kepemimpinan transglobal.
Sarkei DLKK 2012 halaman 45-70 mendefinisikan 6 inteligensia kepemimpinan transglobal berdasarkan inteligensia manapun, yaitu yang pertama, cognitive intelligence. Pemimpin harus memiliki kecerdasan yang tinggi dan ini bisa diukur dengan intelligence quotient IQ. Kecerdasan kognitif yang diukur menggunakan IQ sudah lama menjadi ciri kepemimpinan yang hebat karena kecerdasan merupakan faktor penting meningkatkan kompetensi seseorang. Lalu yang kedua, emotional intelligence. Pemimpin mampu menjadi penghubung di tingkat sosial dan berempati, efektif mengendalikan emosi dalam diri dan orang lain, serta dapat menggunakan perasaan untuk memotivasi, merencanakan, dan mencapai tujuan dengan masuk dalam kehidupan seseorang. Lalu yang ketiga, business intelligence. Para pemimpin yang tidak memiliki BI memadai akan sulit mentransformasionalkan keterampilannya ke lingkup kerja yang lebih strategis. Lalu yang keempat, cultural intelligence atau kecerdasan budaya. Para pemimpin global penting memiliki aspek CECI karena kecerdasan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk sukses beradaptasi dengan budaya baru ataupun berbagai pengaturan asing yang disebabkan budaya. Lalu yang kelima, global intelligence. Pemimpin yang sukses harus memiliki tingkat kompetensi yang dapat diterima sebagai sifat kepemimpinan universal. Dengan GI, pemimpin dapat menggerakkan organisasi dengan lintas negara, lintas budaya, dan mampu berkompetensi dalam sifat-sifat universal. Lalu yang B, perilaku kepemimpinan transglobal. Yang pertama, uncertainty, ketahanan ketidakpastian. Membangun perbedaan kompleksitas, mampu berfungsi dalam ambigu dan ketidakjelasan lingkungan. Pemimpin mampu membaca dan menganalisa situasi dengan cara yang benar dan linear. Yang kedua, tim connectivity, konektivitas tim. Bekerja melintas batas, mampu mengintegrasikan dan menghubungkan kegiatan serta ide dari semua anggota tim. Yang ketiga, pragmatic fleksibilitas pragmatis. Beradaptasi dengan budaya lain dengan baik meski berbeda organisasi dan perspektif budaya negara. Yang keempat, perspektif responsiveness, bekerja atau berkreasi dengan kepekaan tingkat tinggi terhadap kebutuhan orang lain. Yang kelima, talent orientasi bakat, berfokus pada pengembangan orang sebagai tuas utama untuk sukses, bisa dan mau mengambil sendiri tanggung jawab untuk mengembangkan bakat. Lalu, bab 8, dinamika e-government menuju e-governance. Definisi e-government. Menurut Holmes 2000, e-government didefinisikan sebagai kegunaan teknologi informasi untuk memberikan atau menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu B, menuju e-government yang unggul. Agar kita dapat berhasil dan unggul dalam penerapan e-government, maka perlu kita simak nasihat dalam publikasi The Harvard Policy Group. Menurut nasihat tersebut, kita perlu melakukan 8 hal, yaitu yang pertama, fokuskan pada cara teknologi. Informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan dan strategi dalam sektor publik. Yang kedua, gunakan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya otomasi kegiatan taktis. Yang ketiga, manfaatkan pengalaman-pengalaman terbaik best practice dalam menerapkan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi. Lalu yang keempat, tingkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan harapan teknologi informasi yang menjanjikan informasi keberhasilan. Lalu yang kelima, lindungi privasi dan security. Yang keenam, bentuk dan kembangkan kerjasama berkaitan dengan teknologi informasi untuk mendorong pembangunan dan ekonomi. Yang ketujuh, gunakan teknologi informasi untuk menginformasikan keadilan dalam peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, persiapkan diri terhadap kembangnya demokrasi dalam era digital. Lalu yang bab 9, teknologi informasi dalam kepemerintahan.
Yang A. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi IT atau teknologi informasi dalam wacana administrasi publik baru, New Public Administration, ditempatkan sebagai variabel utama dalam mendukung terlaksananya administrasi publik yang efisien, efektif, dan berkeadilan, dan tentunya akuntabel. Kehadiran IT dalam beberapa dasawarsa terakhir telah membuktikan bahwa dia mampu memberikan sesuatu yang semula sangat sulit dipenuhi oleh administrasi publik tradisional, yakni dalam hal kecepatannya. Dengan kata lain, IT telah diyakini menjadi enabler faktor untuk mewujudkan suatu administrasi yang bebas dari pengaruh hubungan personal. Lalu yang B, peran posisi IT dalam pemerintahan. Dalam organisasi publik, kehadiran IT dapat mengoptimalisasikan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. IT dapat mengeradikasi berbagai malapraktik dalam pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas bagi pengelolaan dan alokasi berbagai sumber nilai. Lalu yang bab 10, peningkatan pelayanan publik secara digital. A. Pemanfaatan e-government. Manfaat e-government sering dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau institusi. Dalam cakupan negara, pemahaman mengenai konsep e-government di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal dari negara yang bersangkutan. Lalu yang B, pelayanan publik efektif dan komunikatif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau korporasi untuk dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Lalu yang C, adopsi e-government system. Dalam kaitannya dengan sistem sosial, difusi juga merupakan suatu jenis perubahan sosial, yaitu proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam suatu sistem sosial. Ketika inovasi baru diciptakan, disebarkan, dan diadopsi atau ditolak masyarakat, maka konsekuensinya yang utama adalah terjadinya perubahan sosial. Lalu yang bab 11, memahami dan menerapkan electronic record management. A. Arti dan pentingnya dokumen elektronik. Dalam dunia internet juga dikenal istilah email, yaitu surat elektronik atau surat digital atau pos elektronik. Email adalah sebuah sarana berkirim surat melalui jalur internet. Melalui surat biasa secara manual. Umumnya pengiriman surat memerlukan biaya untuk membeli perangko dan juga waktu yang lebih lama untuk pengirimannya. Akan tetapi, melalui surat elektronik biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet serta waktu yang diperlukan untuk pengirimannya relatif singkat dan cepat secara online. Lalu yang B, manajemen dokumen elektronik. Dokumen elektronik yang perlu disimpan dan dipelihara dalam jangka waktu yang lama harus memperhatikan kepastian aksesibilitas dokumen tersebut. Tentuan tersebut mencakup langkah pemindaian, scanning dokumen asli, spesifikasi, format file, metadata, pemetaan dokumentasi. Lalu bab 12, Electronic Administration. Yang A, aplikasi IT dalam administrasi pemerintahan. Electronic Administration merupakan alternatif ungkapan mengenai electronic government mengandung arti dan maksud yang sama, sehingga apabila perlu maka dapat digunakan secara bergantian. Keduanya berkenaan dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan. Lalu yang B, pengertian, perkembangan, dan kegunaan. Electronic Administration merupakan substitusi ungkapan ego istilah menurut Konrad 2001 diberikan untuk pemerintahan yang mengadopsi teknologi berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanan. Lalu yang C, revitalisasi manajemen pemerintahan. Teknologi kinerja fungsi dan proses manajemen pemerintah mendorong tingkat efektivitas pengelolaan informasi menjadi titik sentral dalam kepentingan untuk pengambilan keputusan.
Salah satu konsep aplikasi komputer yang dapat diterapkan dalam mendukung keputusan adalah sistem pendukung keputusan Decision Supporting System. Sistem pendukung keputusan pertama muncul tahun 1971, diciptakan oleh G. Anthony Gordy dan Michael S. Scott Morton. Lalu yang terakhir, bab 13, tata kelola pemerintahan menghadapi disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0. A. Membangun Open Government. Inti Open Government adalah gagasan tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Di akhir tahun 2008, kemunculan blockchain, inovasi teknologi yang memungkinkan transparansi dalam akuntansi, karena setiap transaksi ditangkap secara real-time mungkin sama sekali tidak dihiraukan. Lalu yang B, urgensi open data. Open government mensyaratkan open data. Data akan sangat penting selamanya sekarang dan di masa depan, walaupun terkadang tidak disadari sepenuhnya. Kini revolusi industri 4.0 telah membuka batin kesadaran itu. Tidak hanya pemerintah yang menerima data terbuka, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi publik, ia juga akan menuai manfaat sosial dan ekonomi dari membuka data bagi warga. Lalu yang C, disrupsi di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 dapat mengarah pada era disrupsi, yang berarti era di mana akan terjadi banyak perubahan dalam setiap segi kehidupan. Menurut Reinhold Casali 2017, disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini, tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok. Digitalisasi, computing power, dan data analitik telah melahirkan terobosan-terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang, yang mendisrupsi mengubah secara fundamental kehidupan kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.